Yang pertama adalah bagaimana status ateis ya. Ya. Itu yang pertama. Oke. Saya jawab gini, ateis itu yang kita pahamin seperti apa dulu? Kalau misalkan kita memahamin ateis itu adalah orang yang tidak bertuhan, jelas mereka itu masuk dalam kategori tidak muslim dan juga tidak musyrik. Terus gimana? Dia ada di tengah-tengahnya. Kalau dalam Mu'tazilah dia al-manzilah bainal manzilatain gitu. Dia enggak di surga, enggak di neraka, ya kurang tahu di mana, enggak paham juga gitu. Terus kalau misalkan kita memahamin bahwa ateis itu sebenarnya bukan tidak bertuhan, dia itu tidak meyakini Tuhan selain dirinya. Jadi Tuhannya itu adalah dirinya sendiri. Kalau teman-teman misalkan kenal dengan seorang filosof, namanya itu adalah Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan ketika dia ada di sebuah perpustakaan, dia mengatakan semacam ini, God is dead, Tuhan itu mati. Kata-kata Nietzsche itu menggambarkan bahwa yang berkuasa itu hanya diri kita sendiri. Kenapa kok Tuhan itu sudah mati? Karena Tuhan itu sudah karena Tuhan itu sudah hak kekuasaan Tuhan itu sudah dirampas oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi istilah ateis itu boleh jadi bukan sebagai keyakinan, tetapi itu boleh jadi sebagai istilah kritik terhadap sebagian kelompok. Kan dulu pernah itu di Surabaya itu ada kampus anti Tuhan. Maksudnya gimana? Karena melihat pada waktu itu kampus itu sudah tidak menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang seharusnya misalkan atasan itu mengayomi kepada mahasiswa, ternyata nggak mengayomi. Pada waktu itu kan ditulis tuh kampus tidak bertuhan, itu sampai viral banget itu pada tahun kapan itu saya udah lupa. Jadi ateis itu banyak motif sebenarnya. Iya, ada yang ateis sebagai keyakinan. Yang jelas kalau itu sebagai keyakinan itu ya tidak muslim. Kenapa? Karena mereka itu meyakini diri sendiri sebagai Tuhan. Yang kedua, ateis bisa jadi sebagai bentuk autokritik lah kepada pihak lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi intinya ateis itu ngambang nanti ya. Iya. Nggak jelas masuk kemananya. Dan itu kita kembalikan lagi terserah Allah lah ya.